Setelah ini, kalau ada ustadz dari kelompok 212 MAT ini gitu ya, yang koperasi syariah ini gitu ya, harusnya kalian tahu diri gitu. Setelah ini nggak usahlah bahas-bahas negara. Urus aja koperasi itu, nggak selesai. Ini kok mau cita-cita khilafah, apa coba? Koperasi aja nggak mampu dia. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang terlanjur menanamkan rasa sayang, lalu kemudian tiba-tiba menghilang. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Koperasi Syariah 212. Karena setelah Presiden ACT resmi ditetapkan menjadi tersangka, lalu kemudian kepolisian membuka data-data bahwa ada aliran dana sebesar 10 miliar rupiah kepada Koperasi Syariah 212, ini sekarang kelompok mereka tiba-tiba bungkam semuanya. Gak ada yang berani bicara gitu. Padahal biasanya mereka ini kalau sekali kena senggol langsung klarifikasi. Senggol lagi, klarifikasi lagi. Kena senggol lagi, persekusi. Ini sekarang diberitakan di mana-mana gitu ya. Mereka nggak berani bicara. Ya karena setelah kepolisian mengatakan bahwa ada aliran dana sebesar 10 miliar rupiah dari dana uang untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air gitu ya, yang disalurkan lewat ACT kemudian disalahgunakan untuk kegiatan Koperasi Syariah 212 gitu. Ini kemudian banyak orang netizen kita itu mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terkait Koperasi Syariah 212 ini. Kemudian muncullah nama-nama, foto-fotonya terkait pengurus Koperasi Syariah 212. Nah, yang banyak beredar di sosial media kita hari ini itu mukanya Agim. Ya karena emang dia yang paling populer di sana gitu ya. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan kapan Agim akan dipanggil. Inilah yang membuat nampaknya para pengurus Koperasi 212 ini kemudian panik gitu. Sehingga informasi terkait struktur kepengurusan Koperasi Syariah 212 yang sebelumnya terpampang jelas di website mereka, ini sekarang udah nggak bisa diakses. Tiba-tiba semua website Koperasi Syariah 212 ini under maintenance atau dalam perbaikan. Tapi berhubung saya punya website gitu ya, jadi saya coba cari tahu tuh, bener nggak ini servernya bermasalah atau seluruh websitenya bermasalah atau hanya sebagian saja yang ditutupi oleh pihak mereka. Ternyata cuma sebagian. Nah, sebagian yang lain masih bisa diakses gitu. Masih ada tuh videonya Ustadz Abdul Somad yang kemudian mempromosikan 212 MAT. Ayo kita berbelanja, semua umat muslim berbelanja di 212 MAT. Itu masih ada, masih bisa diakses gitu. Nah, pertanyaannya gitu ya, di mana Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Haikal Hasan gitu ya, yang sebelumnya sangat gencar sekali untuk mempromosikan 212 MAT dan Koperasi Syariah ini gitu. Kenapa mereka sampai sekarang nggak berani bicara? Apa jangan-jangan mereka juga mau bilang, saya nggak tahu itu. Ini kan menunjukkan bahwa kepengurusan Koperasi Syariah 212 ini semuanya nggak mau bertanggung jawab. Sekalipun ada yang mengaku sebagai dewan pengawasnya, dia bilang bahwa saya nggak tahu soal aliran dana. Ya lucu gitu. Dewan pengawas nggak tahu soal aliran dana. Itu sama kayak petugas bank nggak tahu soal cara narik uang di ATM. Katrok banget gitu. Dan kejadian ini gitu, dengan data bahwa ada aliran dana sebesar 10 miliar ke Koperasi Syariah 212, ini adalah sebuah tambahan masalah di 212 MAT ini. Karena sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, 212 MAT ini sempat dilaporkan oleh 13 orang di Samarinda terkait investasi bodong. Jadi mereka ini melaporkan karena sudah memberikan sejumlah dana kepada pengurus Koperasi Syariah 212,
Lalu kemudian tokonya tutup di mana-mana, sewa kontraknya nggak dibayar, terus kemudian uang mereka ini dipertanyakan, kemana investasi saya? Ya, tapi karena sampai sekarang ini kasusnya tidak lanjut gitu ya, ya masih belum jelas bagaimana kelanjutannya, tapi memang sudah ada yang melaporkan dan katanya sampai menelan biaya sampai 2 miliar rupiah uang yang hilang di investasi bodong 212 Mart itu gitu ya. Tapi dalam analisa saya mungkin permasalahannya di soal komunikasi gitu, karena dalam pengalaman atau dalam referensi yang saya tahu gitu ya, memang kelompok mereka ini kalau mengadakan perjanjian itu selalu mengedepankan dalil-dalil. Kita nggak bisa perjanjian secara konvensional. Kita harus syariah. Kita harus saling percaya. Materai ini cuma urusan dunia, materai ini. Kita kalau sudah sepakat hati ketemu hati, sudah. Semua apa yang ada di dunia ini ya sudah. Kita serahkan kepada yang Maha Pencipta. Hafal saya, soalnya sudah pernah saya ditawarin kayak gitu-gitu. Dan dulu gitu ya, ketika 212 itu memang sedang panas-panasnya, hangat-hangatnya, baru selesai demonstrasi di Jakarta dan mereka merasa sukses dalam rangka membela agama Islam gitu. Maka kemudian ketika mereka kembali ke rumahnya masing-masing, itu semangatnya sangat-sangat tinggi. Seolah-olah seluruh dunia ini dan apa yang mereka miliki akan diserahkan untuk agama Islam. Banyak yang kayak gitu. Makanya kemudian mungkin terjadi kesalahpahaman komunikasi sehingga kasus ini, kasus investasi bodong ini sampai sekarang itu belum selesai gitu. Dan memang dari kelompok-kelompok mereka ini susah untuk membuktikan atau mengkasuskan suatu masalah hukum yang secara perjanjian satu sama lainnya ini emang nggak jelas gitu. Ya karena bisa aja gitu, bisa aja yang pengelola koperasi syariahnya mengatakan bahwa ini sedekah untuk perjuangan agama. Wah, demi tegaknya agama Islam. Weset. Kalau sudah kayak gitu kan kita leleh gitu, luluh gitu ya. Kalau sudah dikeluarkan ayat-ayat dalil bahwa sedekah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wah, rasanya yang kita punya semuanya di rekening tuh mau dikasih semuanya. Wah, supaya jadi 10. Ya saham mana yang bisa menghasilkan 10 kali lipat gitu kan? Kan nggak ada gitu. Belum ada perusahaan yang bisa seperti itu. Kecuali sedekah. Makanya kemudian terkait dalil-dalil atau kesalahpahaman atau celah yang dimanfaatkan oleh pemuka-pemuka agama kita gitu ya, yang memanfaatkan dalil-dalil soal sedekah gitu. Kan ada juga tuh ustadz yang sering bermasalah sama investasi. Ya karena dalilnya soal sedekah awalnya gitu. Dikiranya menurut versi ustadznya ini sedekah bukan uang investasi. Nah, orang yang ngasih uang investasi bahasanya. Harus kembali, harus ada untungnya ini gitu. Jadi itulah nampaknya permasalahan terkait investasi bodong 212. Makanya kemudian sampai sekarang itu nggak diusut atau nggak bisa selesai. Tapi soal ACT ini pasti selesai, ini pasti diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Karena izinnya juga sudah dicabut sama Kementerian Sosial gitu. Makanya kemudian Koperasi Syariah 212 Mart ini panik gitu. Nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya terkait investasi bodong, terkait laporan masyarakat, mereka tetap anteng-anteng aja. Websitenya nggak diturunin, nggak ditutup. Nah sekarang setelah ada laporan atau data dari kepolisian, takut semua. Kasihan gitu ya. Semuanya mau cuci tangan gitu. Dan ini juga bukan yang pertama, biasa aja gitu. Sebelumnya juga pernah tuh ada donasi membeli kapal selam katanya. Setelah uangnya terkumpul 2 miliar rupiah kemudian mau diserahkan ke TNI atau ke Kementerian Pertahanan nggak diterima. Karena 2 miliar ini buat DP juga nggak cukup. Terus habis itu kemana uangnya? Nggak tahu. Yang penting sudah sedekah gitu. Jadi konsep dari sebagian umat Islam, sebagian saya bilang gitu ya, memang kadang mereka dibodoh-bodohi sama pemuka agamanya gitu. Sehingga ya inilah yang terjadi. Nggak sesuai, lalu kemudian setelah terjadi setelah mereka sadar, setelah beberapa hari sadar gitu,
Maka mereka kemudian menuntut, oh jangan-jangan ini investasi bodong. Itulah yang terjadi. Gitu. Nah, terkait ACT yang kemudian membuat banyak pihak 212 itu panik gitu, ya ini semakin menunjukkan bahwa kelompok 212 ini emang nggak bisa atau nggak mampu untuk mengelola sebuah koperasi. Jadi jangan bercita-cita untuk menjadi partai politik atau menjadi organisasi besar, organisasi Islam terbesar di Indonesia, jangan gitu. Karena kalian suruh ngurus koperasi aja nggak mampu. Oh tapi kan kalau kita lihat bahasanya gitu kan, mereka seolah-olah paling mampu, paling bisa untuk mengurus negara Indonesia sampai kemudian mengusulkan khilafah. Gimana mau khilafah, ngurusin koperasi aja gak mampu. Ketika ada masalah, semuanya cuci tangan, semuanya pura-pura gak tahu. Padahal sebelumnya, gencar sekali mereka menampilkan tokoh-tokoh agama untuk berinvestasi, untuk beli di 212 Mat. Bukankah itu yang membuat banyak orang, banyak umat gitu ya, percaya dengan koperasi syariah 212 ini? Karena tokoh-tokoh mereka yang terpercaya itu. Seperti A'agim, Ustadz Somad, Haikal Hasan, dan sebagainya itu. Bukankah karena mereka, kemudian banyak orang mau memberikan dananya? Nah sekarang, setelah terjadi masalah, setelah ada masalah, ada aliran dana 10 miliar dari ACT kepada koperasi syariah 212 Mat gitu ya. Dan kemudian kita masih mencari tahu ini tujuannya untuk apa gitu ya. Apakah untuk bikin toko atau untuk memperkaya para pengurusnya? Ini sekarang semuanya nggak ada yang bicara gitu, nggak ada yang mau tanggung jawab. Ya, tapi sabar aja gitu. Kepolisian pasti akan mencari tahu atau memanggil siapapun yang bertanggung jawab soal ini. Mungkin salah satunya juga A'agim. Bisa aja gitu. Bisa. Nah, jadi pelajarannya dari sini gitu ya, buat kelompok 212 dan para pengikutnya yang selama ini sangat-sangat mempercayai tokoh agamanya, para ustadznya gitu ya, dari kelompok 212 gitu, yang selalu bicara soal sedekah, infak. Ini sekarang kalian jadi tahu gitu, bahwa jangankan ngurus negara, ngurus koperasi aja mereka nggak bisa gitu. Jadi setelah ini, kalau ada ustadz dari kelompok 212 Mat ini gitu ya, yang koperasi syariah ini gitu ya, harusnya kalian tahu diri gitu. Setelah ini nggak usahlah bahas-bahas negara. Urus aja koperasi itu, nggak selesai. Ini kok mau cita-cita khilafah apa coba? Koperasi aja nggak mampu dia. Ya karena bagaimanapun pada akhirnya gitu ya, soal uang 10 miliar ini baru dari satu sumber, baru dari dana Lion Air gitu. Ini belum dana-dana lain, belum dari donasi-donasi yang lain. Itu kalau dibuka semua gitu ya. Ya siapa yang mau tanggung jawab? Harus ada gitu. Jadi kalau partai politik gitu ya, misalkan ada kadernya korupsi, ya sudah langsung dipecat gitu. Nah ini dalam kasus ini mestinya sama gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan semuanya pura-pura diam, pura-pura nggak tahu, sampai kemudian dimatikan websitenya. Cita-cita mau khilafah. Kena kasus 10 miliar aja langsung bungkam semua. Jadi ya itulah yang saya bilang sejak awal gitu ya. Mereka-mereka ini terlanjur menanamkan rasa sayang, terlanjur menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Banyak orang yang percaya kepada Ustadz Somad 212, Yusuf Martak dan sebagainya yang katanya untuk kebangkitan agama Islam di Indonesia gitu ya. Tapi sekarang kemudian setelah terjadi masalah semuanya mendadak hilang. Jadi gimana? Masih mau memperjuangkan khilafah? Koperasi syariah dulu lah urusin. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.